Banyak pengaruh TikTok, Bu, Mbak. Postur APBN 2026 ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB. Belanja negara sebesar 3.842,7 triliun, pendapatan negara 3.153,6 triliun. Defisit terkendali di 2,68% dari PDB. Jadi walaupun orang banyak ribut, saya jaga di sana, pembiayaan kita prudent, inovatif, dan sustainable. Dengan standar apapun di dunia, kita masih dinilai pasti dengan menjalankan kebijakan fiskal yang berkesinambungan. Jadi APBN desain fleksibel agar adaptif dan responsif meredam guncangan sambil kita optimalkan seluruh mesin ekonomi yang ada dan seluruh penyerapan APBN yang ada. Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, bukan sebagian besar utang. Ada komponen utangnya di situ. Kalau nggak dipakai, maka saya akan membayar bunga utang untuk uang yang nggak dipakai. Jadi desain APBD yang baik, desain APBN yang baik, desain di kementerian juga. Kalau nggak baik, nanti pertengahan tahun depan, saya akan assess. Sekarang kan akhir Oktober, ini pertengahan tahun depan, kami akan assess, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu nggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasi untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat ke perekonomian kita. Ekonomi makro 2025-2026 dijaga stabil, pertumbuhan ekonomi 5,4. Ini asumsi APBN ya. Ya, Oh, 5,4, cuma 5,4. supaya bisa lebih tinggi Oh, lagi. supaya lebih tinggi lagi. Dia penakut, Pak. Tapi kita harapkan lebih tinggi dari ini. Inflasi stabil 2,5%, suku bunga ini juga lebih rendah mestinya 6,9%, nilai tukar 16.500. Ini ya, Sepatutnya. kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini, investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang dolar sekarang. Sekarang jual aja. Begitu ekonomi jalan, ini menguat dengan signifikan. Lo jual dolar lo ya, lo jual dolar lo ya. Gak punya lo, bohong lo. Jadi harga minyak kita prediksi 70, lifting minyak di 610, lifting gas di 984. Mungkin itu bagian dari presentasi saya sedikit. Mungkin saya bisa singgung jawab sedikit ya pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu tadi. Apa punya tadi? P38 gitu Pak, pinjaman daerah tadi. PP 38 pinjaman daerah ini adalah anak dari Undang-Undang Permendaran yang melengkapi PP 1 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal moneter. Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD. Digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, pekerjaan ekonomi produktif. Syaratnya masing macam-macam. Tapi di kita umumnya lewat SMI ya. Bisa lewat SME juga. Kalau lewat Anda berapa? Nanti Pak, kita baru diatur Perpres. Jadi Dia mah penakut, dia pelit orangnya. Gini, saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak yang program-program yang bagus dengan daerah, dengan daerah untuk membangun tuh. Saya tanya ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau nggak salah baru 3 triliun ke daerah. Kalau nggak, jadi 3 triliun. Oh, kamu minta bunga berapa? Pak, kalau bisa kasih 0,2% dari instead of 2 ya. Oh, dia udah cengir-cengir tuh. Kalau 0,2, 0,5, 0,2. 0,5. Oh, 0,2, 0,5. Dia udah benar udah marah-marah tuh. Oh, duit gue jangan dipakai. Kan gini, kalau daerah siap dan SME siap, saya akan channelin lebih banyak. Kan nggak hilang banyak kan, cuma ada itu aja kan. Saya bilang, oke, saya kasih 0,5, bisa nggak mau kamu serap 6 triliun dalam waktu dekat? Dia bilang, mungkin 3 bisa untuk triwulan keempat. Jadi saya akan galakan yang itu. Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SME kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah kan nggak bisa masuk sana untuk nilai level komersial dari investasinya kan, dari proyeknya.
Kalau SME kan lebih terlatih untuk itu. Saya bilang juga daripada kamu banyak nganggur, SME juga kerjanya sedikit rupanya. Udah, saya tambah 3, kalau bisa 3, saya kasih 3, kalau 6, saya kasih 6. Kamu siap-siap aja. Dia punya uang banyak, ratusan triliun yang mungkin nggak kepake. Tapi bukan, posisi kita agak aneh, kita punya uang cash, tapi bukan di APBN, jadi nggak bisa dipakai di APBN. Kalau perusahaan nggak ada bisa windfall profit. Ini nggak bisa, undang-undangnya nggak bisa ya. Saya maunya masukin windfall profit, jadi kita bisa belanjain. Jadi ada uang yang bekas soal itu yang nggak di APBN. Tapi kalau seperti itu kan bisa ya disalurkan ke SME bisa kan? Jadi pinjemin aja seperti itu. Jadi untuk daerah nggak usah khawatir kalau proyeknya bagus dan SME menerima, kita akan jalankan dengan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang. Dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya uang pemerintah bukan cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan.